Makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi SAW bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi SAW yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi SAW menyuruhnya untuk mengulangi salatnya. Beliau bersabda, ulangilah salatmu karena salatmu batal. Orang ini pun mengulangi salat dan datang kepada Nabi SAW. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi salatnya. Ini terjadi sampai 3 kali, hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap salatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna salat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi SAW bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konsultasi Syariah.